Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya siapa di sini? Ya, silakan Mbak Lia, nanti dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan masuk ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Lia. Sebelumnya Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama Nala, Hadir. terus Vina, Hadir. Lia, Hadir. Nina. Hadir. Ya, berarti hadir semua ya. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada Mbak Vina untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan masuk ke depan. Tanya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Berdua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Silakan Mbak Vina duduk kembali. Terima kasih Mbak Vina yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Masih semangat ya anak-anak? Masih. Ya, seperti hari-hari sebelumnya, di pelajaran yang Bapak ampu, saya ingin dari siswa ada yang memberikan motivasi terlebih dahulu kepada teman-temannya agar semua yang ada di kelas ini menjadi semangat untuk belajar. Jadi silakan siapa yang mau memberikan motivasi untuk teman-temannya. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nala maju ke depan. Ya, silakan apa motivasinya untuk teman-teman? Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ya, tepuk tangan dong Mbak Nala. Silakan Mbak Nala duduk kembali. Ya, motivasi yang sangat bagus sekali dari Mbak Nala. Tapi bahwasanya pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh di dunia. Itu memang benar apa adanya. Mungkin ada lagi dari siswa yang mau menyampaikan motivasinya untuk teman-teman. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang mau memberikan motivasi lagi, sekarang giliran Bapak yang akan memberikan motivasi kepada kalian. Bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Syafi'i mengatakan, bila kalian tak tahan akan lelahnya belajar, maka kalian harus tahan akan pahitnya kebodohan. Bagaimana anak-anak? Apa sekarang masih jauh lebih semangat? Iya, Pak. Ya. Baik anak-anak, kemarin kan kita sudah mempelajari apa itu aset berwujud. Di sini ada yang dibingungkan tentang materi aset berwujud atau mau ditanyakan?
Tidak, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, Bapak mau bertanya kalau gitu. Di sini ada yang membaca tadi malam tentang materi pada pagi hari ini? Tidak. Waduh. Untuk kedepannya, untuk pembelajaran yang belum disampaikan, silakan nanti untuk pembelajarannya dibaca terlebih dahulu. Materi pembelajarannya dipelajari terlebih dahulu di malam harinya atau hari sebelumnya. Ya, anak-anak. Iya, Pak. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke materi aset tetap tak berwujud. Nanti yang kita pelajari yaitu pengertian dari aset tetap tak berwujud, karakteristiknya seperti apa, terus kemudian jenis-jenis aset tetap tak berwujud, terus perlakuan akuntansinya seperti apa, amortisasinya seperti apa. Nah, tujuannya agar nanti teman-teman di sini kita belajar bersama. Teman-teman di sini memahami secara penuh apa pengertian dari aset tetap, jenis-jenisnya, karakteristiknya, dan pencatatan akuntansinya seperti apa. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Pak. Ya, baik. Sebelumnya, Bapak ingin tahu apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar aset tetap tak berwujud. Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Vina. Aset non-moneter dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Oke, baik. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Lia. Apa yang Mbak Lia ketahui ketika mendengar aset tetap tak berwujud? Aset yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Vina sama Mbak Lia. Baik, benar sekali yang dikatakan sama Mbak Lia dan Mbak Vina, bahwasanya aset tetap tak berwujud atau aset tak berwujud sudah dijelaskan di dalam PSAK 19 paragraf 8 yang berbunyi bahwa aset tetap tak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini memiliki atau digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dan biasanya disewakan kepada orang lain. Dan aset tidak berwujud memiliki umur lebih dari 1 tahun dan memiliki nilai ekonomis bagi penggunanya atau perusahaannya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memperlihatkan video tentang materi pada pagi hari ini. Silakan kalian cermati, kalian pahami, nanti kita diskusikan setelah menonton video pada pagi hari ini. Gimana anak-anak, setuju? Baik, Pak. Oke. Mari kita nonton videonya. Silakan nanti kalian cermati dan pahami. Ya, silakan ditonton terlebih dahulu. Intangible asset atau sering disebut dengan aset tidak berwujud. Tidak berwujud. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, materi aset tetap tak berwujud, silakan dari kalian ada yang mau berpendapat, jangan takut salah. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Lina untuk maju ke depan. Dari video tersebut dapat saya pahami bahwa aset tetap tidak terwujud merupakan hal yang dimiliki yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Aset tetap tidak berwujud diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktiva tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Mbak Lina duduk kembali. Betul sekali apa yang disampaikan sama Mbak Lina tadi, bahwasanya aset tetap tak berwujud merupakan aset non moneter yang memiliki nilai ekonomis dan umurnya lebih dari 1 tahun. Baik anak-anak, siapa lagi yang mau berpendapat tentang materi video tadi?
Tidak, Pak. Oke. Baik. Setelah kita mempelajari apa pengertian dari aset tetap tak berwujud, selanjutnya mari kita pelajari tentang karakteristik dari aset tetap tak berwujud itu sendiri. Di sini ada yang mau berpendapat setelah menonton video pembelajaran tadi tentang karakteristik aset tetap tak berwujud. Siapa? Oh iya, silakan Mbak Nala untuk maju ke depan mengungkapkan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh aset tetap tak berwujud. Silakan Mbak Nala maju ke depan. Jadi dari video tersebut karakteristik dari aset tak berwujud yaitu bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Betul sekali. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Pak. Ya, Mbak Vina, di tempat duduk aja. Salah satu karakter aset tetap tak berwujud bukan merupakan instrumen keuangan. Iya. Yang dimaksud instrumen keuangan itu seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Pak. Ya, baik Mbak Nala, agak keras sedikit ya suaranya agar dengar sama teman-temannya. Dari aset tidak berwujud bukan merupakan instrumen keuangan. Maksudnya adalah aset tetap tak berwujud menghasilkan nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Tepat sekali yang disampaikan sama teman kalian Mbak Nala, bahwasanya itu merupakan salah satu karakteristik dari aset tetap tak berwujud. Jadi anak-anak, karakteristik aset tetap tak berwujud itu memiliki 3 karakteristik yang utama. Yang pertama, aset tetap tak berwujud kurang memiliki eksistensi fisik. Maksudnya adalah aset tetap tak berwujud mempunyai nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya atau perusahaan yang memiliki aset tak berwujud tersebut. Terus yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Maksudnya adalah aset tetap tak berwujud merupakan bukan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Terus yang ketiga, bersifat jangka panjang dan dapat diamortisasi. Aset tidak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aset ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari pengertian dan karakteristik aset tetap tak berwujud, Bapak ingin tahu apa yang kalian ketahui tentang jenis-jenis aset tetap tak berwujud? Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Lina. Tetap tidak terwujud diantaranya itu ada hak paten, hak sewa, hak cipta, dan hak franchise. Ya, betul sekali Mbak Lina. Tepuk tangan buat Mbak Lina. Ya, betul sekali sama Mbak Lina. Yang sudah disampaikan sama Mbak Lina tadi, bahwasanya salah satu jenis aset tetap tak berwujud itu merupakan hak paten, hak sewa, hak dagang, hak franchise, dan hak cipta. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau bertanya terkait materi pada hari ini yang sudah disampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Lia. Tadi kan ada pernyataan salah satu karakteristik aset tetap tak berwujud adalah menjadi subjek amortisasi. Maksudnya itu seperti apa ya, Pak? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mbak Lia. Jadi, aset tetap tak berwujud selalu diamortisasi. Maksudnya adalah aset tetap tak berwujud itu memiliki penyusutan atau setiap tahunnya dapat menurun nilainya. Dan biasanya pengalokasian harga perolehan beban atau biaya yang pada akibat tetap dikenal dengan depresiasi atau penyusutan. Itu yang dinamakan amortisasi aset tetap tak berwujud. Gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Paham, Pak. Oke. Baik. Menyinggung tadi apa yang sudah saya sampaikan, bahwasanya
aset tetap tak berwujud itu dapat diamortisasi. Dan yang ingin saya sampaikan lagi, bagaimana sih Pak jurnalnya, peralatan akuntansinya ketika aset tetap tak berwujud itu diamortisasi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara peralatan akuntansinya seperti apa. Baik anak-anak, tadi kan sudah disampaikan tentang amortisasi aset tetap tak berwujud. Bagaimana sih peralatan akuntansinya yang sudah disampaikan yang sudah ditanyakan sama Mbak Lia tadi. Di sini saya akan menjelaskan peralatan akuntansi amortisasi aset tetap tak berwujud. Sebelum diamortisasi pasti kan kita mencatat harga perolehannya. Harga perolehan itu apa? Harga yang kita dapatkan ketika mendapatkan hak aset tersebut. Ya anak-anak, seperti itu. Jadi untuk harga perolehannya kita akan mencatat, misal kita mau membeli hak dagang, hak merek kepada perusahaan A, ya. Berarti kan kita mengeluarkan uang. Berarti peralatan akuntansinya itu hak dagang atau hak merek itu didebit. Terus kemudian yang dikredit kas, karena kita kan mengeluarkan uang. Itu merupakan salah satu jurnal perolehan aset tetap tak berwujud, yaitu tentang hak dagang. Gimana anak-anak, sudah paham? Ya, baik. Untuk yang ditanyakan sama Mbak Lia, Pak tadi Pak sudah ada amortisasinya. Ya, amortisasi itu seperti apa? Nah, amortisasi itu berarti penyusutan hak dagang. Berarti ketika ada amortisasi dari hak dagang itu sendiri, berarti kan misal kita membeli hak dagang dengan masa umur ekonomi selama 8 tahun. Berarti jurnal yang kita buat berarti kan beban amortisasi hak dagang, terus kemudian akumulasi amortisasi hak dagang. Nah, ini merupakan jurnal untuk amortisasi atau penyusutan dari hak dagang itu sendiri. Gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus sudah paham? Pak. Oke, baik sekali. Bagaimana kalau pagi hari ini kita melakukan ice breaking atau sedikit kegiatan lucu-lucuan lah di kelas agar kalian tidak boring. Gimana? Setuju? Setuju. Baik, silakan kalian berdiri. Ya, baris berjajar ke belakang atau baris ke belakang, dari depan sini ke belakang sini. Di depan Mbak Lia, terus di belakang Mbak Lina ke belakang. Ya. Baik. Ice breaking kali ini kita akan melakukan gerakan tebak gaya. Nanti yang depan akan melakukan gaya atau mempraktekkan ke belakangnya. Setelah saya berikan kata-kata yang akan ditebak sama teman-teman yang di belakangnya. Terus kemudian yang terakhir nanti menebak gaya itu sendiri ya, atau kata-kata dari gaya yang sudah dipraktekkan sama teman-teman. Gimana? Paham? Paham. Oke, baik. Ayo Mbak, ditebak. Apa Mbak? Makan bakso. Gimana Mbak Lia? Tadi? Betul. Ya betul sekali. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Ya silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Baik. Setelah kita seru-seruan tadi bermain tebak gaya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian akan saya bentuk menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan bangku belakang sama depannya bergabung. Di sini juga bangku depan sama belakang untuk jadi 1 kelompok.
Silakan, saya akan bagikan soalnya pada per kelompok. Jadi ya, nih. Baik, Bapak jelaskan terlebih dahulu tugasnya terkait aset tetap tak berwujud. Nanti saya akan bagi sesuai jenis-jenis dari aset tetap tak berwujud. Jadi misalnya nanti kelompok 1 mendapat materi tentang hak paten. Nanti dijelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari hak paten dan bagaimana perlakuan akuntansinya dan amortisasinya atau penyusutannya seperti apa. Ya, situ perlakuan akuntansinya atau soal akuntansinya sudah saya catat, ya kan anak-anak. Terus kemudian kalian diskusikan kepada teman kelompok kalian masing-masing. Gimana? Sudah paham? Paham, Pak. Baik, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, sekarang kita akan menentukan bersama-sama ya. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Siapa yang yang tadi dapat kelompok 1? Ya, perwakilan Mbak Lia silakan maju ke depan. Hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal baru untuk memproduksi, menjual atau mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu. Hak paten bisa digunakan sendiri oleh penemunya atau diserahkan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan. Soalnya, PT Tangkuban Perahu membeli hak paten dengan harga perolehan Rp 60 juta. Masa manfaat hak tersebut diperkirakan adalah 8 tahun. Buatlah jurnal untuk mencatat amortisasi tahunan tersebut dengan metode garis lurus. Jurnal harga perolehan. Debit hak paten sebesar 60 juta. Kredit kas sebesar 60 juta. Amortisasi hak paten menggunakan metode garis lurus. Dengan demikian, amortisasi per tahun adalah 7.500.000 kurung buka Rp 60 juta dibagi 8 tahun. Debit biaya amortisasi paten sebesar 7.500.000. Kredit hak paten sebesar 7.500.000. Itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Lia. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, perwakilan untuk kelompok 2 silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, Mbak Vina silakan maju ke depan. Hak franchise adalah hak untuk menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki 275 sama dengan Rp 4.687.500. Baik, gimana? Ada yang mau berpendapat? Silakan ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk materi pada pagi hari ini itu saja. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak Pak. Oke, kalau begitu Bapak cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup pertemuan pada pagi hari ini, silakan ada yang mau menyimpulkan tentang materi pada pagi hari ini. Siapa yang mau? Saya, Pak. Oh iya, Mbak Ina silakan maju ke depan. Yang keras suaranya Mbak Lina agar didengar sama teman-temannya. Jadi kesimpulannya adalah aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tetap tidak berwujud merupakan hak yang dimiliki yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Aset tetap tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktiva tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Karakteristik aset tidak berwujud: memiliki
memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 1. Kurang memiliki eksistensi fisik. Aset tidak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan. Aset tidak berwujud merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. 3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aset tidak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aset ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi. Jenis-jenis dan harga perolehan aset tak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek dagang, hak franchise, hak sewa, hak eksklusif, dan goodwill. Ya, tepat sekali Mbak Lina. Tepuk tangan dong buat Mbak Lina. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kan sudah disampaikan kesimpulan dari Mbak Lina tentang materi pada pagi hari ini. Jadi untuk evaluasinya Bapak akan memberikan tes evaluasi, kemudian kalian kerjakan selama 10 menit. Ya anak-anak, siap? Siap. Oke. Baik anak-anak, untuk tes evaluasinya sudah selesai. Sudah, silakan dikumpulkan. Sudah ya. Ini ya anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini harapannya agar materi yang sudah Bapak sampaikan atau sudah kita diskusikan bersama-sama, materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu, dan harapannya nanti setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, anak-anak dapat memahami secara penuh konsep dari aset tetap tak berwujud itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, dan perlakuan akuntansinya seperti apa. Seperti itu ya anak-anak. Paham kan? Paham. Baik. Nah, Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan. Silakan nanti kalian buka modul halaman 40, kerjakan halaman soal nomor 1 saja. Ya anak-anak? Baik. Baik, sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pembelajaran kita pelajari pada